Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yo, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan masuk ke depan untuk dibimbing berdoa. Bisa yuk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah berdoa. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Kemana? Kita doakan agar dia segera sehat ya. Untuk yang hadir hari ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kita bisa bersemangat untuk belajar hari ini. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi wawasan kebinekaan global. Ada yang pernah mendengar kebinekaan global? Belum? Sudah belum? Kebinekaan global. Kira-kira ini apa anak? Kebinekaan global. Yuk, kebinekaan global. Toleransi terhadap perbedaan yang ada satu sama lain. Di dalam wawasan kebinekaan global ini sebenarnya ada 5 topik. Tetapi untuk hari ini Bu Guru akan menyampaikan topik yang pertama, topik kebinekaan global dunia yang berwarna. Kira-kira di dunia ini satu warna apa banyak warna anak? Banyak ya warnanya. Ada warna biru, merah, hijau, kuning, banyak warnanya. Tetapi untuk warna yang ada di kelas kita ini yang paling menjorok atau paling kelihatan itu apa? Yuk, warna rambut. Selain warna rambut apa? Kulit. Ada yang rambutnya hitam, ada yang warna rambutnya pirang coklat-coklatan, ada yang berkulit putih, kuning, langsat, ada yang berkulit hitam. Untuk itu kita tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek. Yuk, kita akan belajar dunia yang berwarna. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama, setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta aplikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Sekarang
manusia, warga, warna kulitnya biasanya dan budayanya sama. Yuk, apa jadinya jika dunia ini seragam? Semua manusia, warna kulitnya, bahasanya, dan budayanya itu sama. Ya, kira-kira bagaimana? Kalau di dunia ini seragam, warna kulit sama, bahasanya sama, budayanya juga sama, itu bagaimana? Ayo, coba. Bisa menjawab? Bisa? Ayo, silakan. Bagaimana menurut dan bagaimana? Ayo. Ya. keunikan yang dimiliki oleh masing-masing orang, tidak ada penanda yang bisa membedakan satu orang dengan yang lain. Iya. Apa yang terjadi jika dunia ini sama? Kalau dunia ini sama, maka tidak ada keunikan antara manusia atau orang yang satu dengan orang yang lain. Maka tidak akan bisa membedakan mana ini Giset, mana ini. Kan tidak bisa membedakan yang satu dengan yang lain karena tidak ada keunikan. Tidak ada keunikan, tidak ada pembeda. Wajahnya sama, warna kulitnya sama, bahasanya sama. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Dan negara yang seperti itu tidak menginginkan untuk ada orang lain yang masuk. Nah, misi Anda adalah mengembalikan sosok-sosok di samping ini ke tempat asalnya. Yuk, sekarang kita bermain game. Nah, yuk, kita mulai. Yuk. Kita akan mengembalikan ini ke negaranya. Kira-kira mana ini? Yuk. Filipina. Ini mana ini? Cina. Apakah Cina? Ya. Nah, yang mana ini? India. Ya. Ini mana ini? Meksiko. Meksiko. Buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yuk, nomor 1, pertanyaan nomor 1. Ayo, dikerjakan, coba dikerjakan berdiskusi dengan teman mejanya. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Yuk, apa jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Yuk, kira-kira apa? Coba didiskusikan dulu kita dengan teman semejanya. Kira-kira apa yang terjadi apabila tidak boleh ada migrasi?
Ada yang sudah menjawab? Kira-kira apa yang terjadi? Guru beri contoh. Yang pertama, kurangnya interaksi, toleransi, dan kerjasama antar budaya. Itu contohnya atau jawabannya. Ya, untuk jawaban yang lainnya, siapa yang sudah bisa dan menemukan? Yang pertama yaitu kurangnya interaksi, toleransi, dan kerjasama antar budaya. Itu kalau tidak boleh bermigrasi, dampaknya akan seperti itu. Kurangnya berinteraksi, toleransi, dan kerjasama antar budaya. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di dalam kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Jadi gini, kita itu tidak ada ras yang 100% dari Indonesia, bukan seluruhnya Indonesia, tetapi masih ada ras yang lainnya. Juga kita akan menyimak videonya. Video seperti ini kita akan simak dulu. Filipina sama Malay, lalu Indonesia, lalu 1,8 itu Mesoamerikan. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu sama aja sih. Sebenarnya cuma ya kalau gitu sampai kira-kira 14 sih nggak ada, nggak banyak orang yang harus present etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah bagi berbeda masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena tahu itu jadi kayak mungkin untuk orang lagi yang sering kita sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis lain yang menceritain, jadi ya seharusnya nggak ada lagi. Saya Indonesia itu sebuah konstruksi yang mendekati ya, karena dunia itu adalah kita tahu semua tahun 2017 semakin tinggi tapi yang membuat kita di historia yang tidak bersyukur kita harus sudah menyaksikan video tadi ya. Kita itu tidak 100%
bahasa dunia. Yo. Fakta ragam bahasa. Seperti ini. Kalau seperti ini di Amerika itu oke. Di Amerika ini berarti oke ya. Oke. Tetapi kalau di Brasil, di bangsa Brasil seperti ini adalah hinaan. Beda arti loh ya. Tadi kalau di Amerika apa tadi? Oke. Tapi kalau di Brasil seperti ini adalah hinaan. Terus tadi di Inggris ini adalah oke. Oke di Inggris. Di Rusia ini, di Rusia itu adalah kosong. Sedangkan di Jepang seperti ini adalah uang. Neng Jepang. Kalau di Jepang itu gini berarti minta uang. Kalau di Inggris, gini tadi apa? Inggris. Oke. Di Amerika? Oke. Nanti kalau di Brasil? Di Rusia? Kosong. Yang tadi di Jepang paling enak Jepang. Ini berarti uang. Udah mau ngajarin sampai rumah, nanti kayak minta uang sama ibu kalian. Bu, apa ibu? Ya, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Kita akan menyimak video ini kisah Ijul yang temannya beragam, Ijul temannya beragam, dan Ijal yang temannya seragam. Yuk, kita akan menyimak videonya. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya berbeda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai serta tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Christian, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia.
Suksesnya sukses ijul atau ijal? Ijal. Ijal atau ijul? Kalau ijul tadi seragam, kalau berteman hanya satu agama. Terus sedangkan yang ijal temannya tidak beda-bedakan, temannya banyak. Untuk itu, untuk menjadi sukses kita harus berani berkolaborasi dengan keberagaman. Karena di dunia ini adalah beragam. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang. Kaum imigran hasil studi Universitas Sheffield itu grafiknya itu banyak negara yang merasa terancam oleh pendatang migrasi. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nah, ini. Terus yang keempat, ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Kunci sukses abad ke-21. Yang pertama, penyelesaian masalah inovatif. Sekarang ini tugas anak-anak belajar toleransi dari berbagai negara. Dengan cara bagaimana, Bu? Kita belajar toleransi dari berbagai negara. Kita di rumah tentu punya HP semua, ya, punya HP dimanfaatkan untuk buka aplikasi yang namanya aplikasi Global Chat. Global Chat di situ nanti kalian akan bisa berkomunikasi dengan warga dunia, bukan cuma di Indonesia saja. Yang pertama, nanti apakah dia penduduk asli negara tersebut, nanti kalian berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana dia melihat datang. Yang ketiga, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Tadi, bagaimana? Kita itu adalah warga yang mempunyai banyak warna atau yang berbeda warna. Untuk itu kita harus bagaimana? Kita harus hidup dengan damai dan biar hidup dengan damai dan berdampingan damai itu harus bagaimana? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita bangsa yang beragam dan beragama. Agar hidup kita selalu tenang, damai, berdampingan dengan orang lain. Itu yang pertama, harus bagaimana? Harus menyadari bahwa kita bangsa beragam dan beragama. Yang kedua, bersikap ramah dan santun terhadap sesama. Yang ketiga, tolong menolong tanpa pamrih. Yang keempat, toleransi dalam menjalin hubungan. Terus yang terakhir, menjalin
Sebelumnya makan dulu. Sudah siap kamu belum? Yo, sudah siap? Berteman-teman dulu. Yo, berteman-teman dulu. Sudah? Yo, silakan dipimpin berdoa. Yo, berdoa. Sini. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, duduk. Rada cepet, Dak.